Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah salat Asar, saya hormati para hadirin sekalian, mustami'in shadimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur saat ini masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa di hari ketiga ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Pada kesempatan ini tetap menjelaskan hal yang berkaitan dengan puasa, yaitu etika berpuasa. Ada hal yang perlu kita lakukan atau perlu hal kita hindari pada saat kita berpuasa. Karena puasa itu tentu kita berharap bagaimana sekiranya betul-betul termasuk puasa yang diterima oleh Allah dan termasuk puasa yang maksimal dalam melaksanakannya. Di sini disebutkan yang bagi lis-shaim ayyakuffa lisanahu wa sa'ira jawarihu 'anil mahadin wal afat. Tahqiqun li ma'na siyam. Seyogyanya kita sebagai orang yang berpuasa mencegah sesuatu yang tidak diperbolehkan, baik itu dari lisan kita ataupun anggota tubuh yang lain, agar betul-betul berpuasa. Karena makna puasa itu adalah menghindari, mencegah. Bukan hanya sebatas kita tidak makan dan tidak minum. Bukan hanya kita mencegah makanan atau mencegah minuman atau sesuatu yang membatalkan lainnya. Tapi bagaimana anggota tubuh kita ini betul-betul mencegah juga, menghindar dari larangan-larangan dalam agama. Jadi kita mencoba berpuasa dengan puasa yang sebenarnya. Agar apa? Sebagaimana yang dijelaskan kemarin, la'allakum tattaqun itu betul-betul terwujud. Kenapa kau bisa terwujud? Karena kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Coba kita mulai sekarang. Umur kita belum tentu puasa depan, tahun depan itu masih bisa berpuasa. Bisa saja di antara kita itu tidak mengikuti bulan Ramadan yang akan datang, sehingga puasa tahun ini adalah terakhir. Ada sebuah hadis yang dijelaskan di sini bahwa puasa itu adalah sebagai tameng dari neraka bagi kita. Puasa yang kita lakukan itu seakan-akan menjadi pemisah atau penghalang antara kita dan siksaan Allah. Tapi tentunya tidak semua puasa yang seperti itu. Makanya di sini katanya tidak boleh kita berkata kotor atau melakukan perilaku yang jelek. Fala yarfus wala yajhal. Jangan kita mengeluarkan dari mulut kita kata-kata yang tidak santun. Bahkan bukan hanya sebatas tidak santun, tapi sesuatu yang
dilarang dalam agama itu diusahakan. Artinya perut kita berpuasa dan juga lisan ataupun mulut kita juga berpuasa dari kata-kata yang diharamkan dalam agama. Makanya dalam agama, agar kita tidak emosi, agar kita tidak membalas dengan kata-kata kotor. Umpamanya ada orang lain berkata-kata kotor kepada kita pada saat kita berpuasa. Ini dianjurkan dalam agama, faliyakul inni shaimun, inni shaimun. Mun beda orang berkata-kata yang tidak santun bagi orang yang berpuasa, diusahakan kita membaca inni shaimun, saya berpuasa. Maksudnya dari mana kok bisa ada ungkapan seperti itu? Maleke beje tepak apasa, kok saja apasa. Artinya malelok males kata-kata yang tidak baik dari orang itu. Ini soal iya kok saja apasa. Oh iya kok saja apasa. Sehingga dengan mengungkapkan kata-kata ini, tidak mungkin untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik yang dilontarkan kepada orang yang kata-katanya tidak baik kepada kita. Jadi kasarata ala jeni ini soal iya kok apa saja. Jadi terkadang iya kok saja apa. Ini soal para jamaah rahimakumullah. Di sini juga disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, kanjeng Nabi ada dalam hadis rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya sebatas dia lapar. Dan kenapa? Karena kan seperti tadi, puasanya adalah tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Dia tidak makan betul, mulai dari subuh atau dari isya sampai maghrib tidak makan. Dia tidak minum betul, dia mulai dari subuh atau isya tidak minum sampai maghrib. Cuman anggota tubuh yang lain tidak berpuasa. Sehingga secara hitungan itu memang berpuasa, tapi secara hakikatnya tidak berpuasa. Berarti hanya memperoleh sebatas lapar. Jadi ngerai lebih banyak dengan dicoba sholat juga. Bukan hanya puasa sebenarnya. Sholat lebih banyak nikah sebenarnya. Kalau kita betul-betul melaksanakan dengan baik, agar kita menjadi orang baik. Puasa juga gitu. Kalau kita berpuasa dengan baik, maka akan menghasilkan kita menjadi orang baik. Jadi kita coba, kita bismillah, kita coba dalam setiap ibadah kita berusaha untuk sebaik mungkin. Dalam setiap ibadah kita coba. Kita ini makhluk Allah, lebih banyak nikah adalah tidak punya kekuatan, tidak punya kebijakan. Meskipun umpama aku lebih banyak nikah kuat, badannya tinggi, kemudian soker, kekuatannya luar biasa. Ini kita tidak bisa mengandalkan. Mohon Allah Ta'ala ampun kita memberikan tidak mampu untuk bergerak, maka tidak bisa. Jadi ngere kita
coba untuk melaksanakan ibadah karena Allah. Karena lebih banyak nikah adalah makhluknya Allah. Kita diatur oleh Allah. Kita diremot oleh Allah. Jadi betul-betul mau perintah dari agama, bagaimana sekiranya kita itu berusaha dalam sebuah tenaga untuk menjalankan dengan baik, menjalankan dengan sempurna. Di sini juga warub qaimin laisa lahu min ghayrihi illa siyam. Illa sahur. Betapa banyak orang yang tidak tidur malam karena melakukan ibadah, cuma dia tidak dapat apa-apa kecuali dia hanya sebatas tidur, tidak tidur malam. Ibadahnya tidak bernilai, ya karena mungkin kurang benar dalam melaksanakan ibadah. Jadi lebih banyak memang harus bertahap. Awalnya kita puasa secara tidak makan dan tidak minum. Ini adalah tahap awal bagi kita. Cuman terus kita membenahi bagaimana puasa kita bukan hanya sebatas itu. Dalam sekiranya puasa aku lebih baik dengan benih cuma tidak makan tidak. Tak rasakan oleh, tak tidak oleh, tak hanya itu adalah tahapan berikutnya. Kita coba. Sholat juga gitu. Aslinya sholat itu kan bisa menjadikan orang itu baik. Jadi langkah pertama kita sholat itu yang penting kita mengerjakan. Zuhur sholat, asar sholat. Kemudian setelah itu kita bagaimana sekiranya mengoreksi ibadah kita dalam sholat. Apalah sesuai dengan sholat yang sebenarnya. Dan jika kita koreksi, insya Allah kalau seperti itu kita akan menjadi selamat. Lebih panjang insya Allah selamat. Bahkan tidak hanya itu, apa yang kita lakukan di masa yang lalu sepora benar. Insya Allah sepora. Amin Allahumma amin. Kemudian di sini dikatakan Rasulullah mengatakan sebagaimana yang tadi, puasa itu taming, menjadi penghalang dari siksaan Allah. Selama kita tidak membuat taming itu bolong, alobe. Bagaimana caranya? Sahabat bertanya, "Daerah taming siapa? Bisa alobe ini? Daerah makanya Nabi ini bisa taming nikah, atau betul ada nih bisa alobe." Jawabun kanjeng Nabi bisa aloban dia mohon ben tepa apa sah arasana orang ben tepa apa saban ngomong. Jadi dia mau pada tembok tebal sebelahnya ini adalah siksaan Allah, sebelahnya adalah orang yang berpuasa. Tembok besar ini akan menjadi penghalang bagi selama tembok ini tidak ada lubang-lubangnya. Tidak ada lubang-lubangnya. Terus bagaimana? Dengan apa tembok besar ini bisa berlubang? Apabila lebih panjenengan nikah apasa ngelakoni pelanggaran agama. Di antaranya adalah bicaranya, ngomong atau berarasan itu diantaranya faktor yang menyebabkan penghalang kita dari siksa Allah itu akan bolong atau nabaki rosaka sana.
Yang menjadi perhatian juga begini. Nah, bagi kita berpuasa ini sekiranya apakah kalaban sehalan asahur kalaban sehalan. Ini kunci utama. Panjenengan asahur sehalal, itu mah nasi sehalal. Otaba itu mah minuman yang halal. Mereka kunci bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya nikah kunci kita. Derma apa yang masuk kepada tubuh kita, ke dalam tubuh kita ini adalah barang yang betul-betul bagus, sebagus, sehalal. Sebab apa? Menami pasangan semasuk nikah adalah barang seharam. Maka tubuhku lebih bagian nikah akan disuruh melakukan barang yang haram. Ada nasi seharam. Kan ada sejenak anggota tubuh. Kan tidak, darah nikah mengalir dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mengalir. Sehingga darah yang haram itu menyebabkan soko nagu lebih banyak nikah kenceng ngelakoni barang seharam. Tanah nagu lebih banyak nikah kenceng ngelakoni barang seharam. Penglihatan atau mata kita ini sangat tertarik untuk melakukan barang yang haram. Sekali itu. Sebab kenapa? Bibitnya dari barang haram. Panjenengan tidak mungkin naman padi pas tumbuh jagung tak mungkin. Panjenengan naman kan pao pas abu turi tak mungkin. Sama dengan kita, gue lebih panjang dari ada barang si becek, si halal. Insya Allah anggota tubuh gue lebih banyak tanam nih kan. Terus barang sikus bagus kok saya kelaku. Saya kelaku barang si bagus. Apa? Bibit-bibitnya darah yang ada di anggota tubuh, khususnya badan tangan ini adalah barang becek. Maka aku lebih banyak nanti abri ceren ke anak. Abri ceren ke anak. Mon ceren ke anak ni ke halal. Insya Allah putra panjenengan tidak mau mengerjakan sesuatu yang haram. Terus sehalal terus. Saya begini ke barang sehalal. Maka yang tumbuh itu karakter, itu pekerjaan, itu aktivitas, itu lain sebagainya, bahkan mindset, pikiran-pikirannya insya Allah akan yang bagus-bagus yang timbul. Jadi pariknya kita sedang dan kementerian. Karena gue lebih banyak tentona ajiling anak mau dikte pasti kunga ada. Alhamdulillah tangan anak ya dia ngaji Quran. Sholat sila makbuk tak usah soro. Laku benar enggak ada itu pun apa aja. Itu bukan dari apa itu. Dari makanan yang dia makan itu adalah sesuatu yang halal. Naudzubillah min dzalik man dari jawabina. Mun putrana pas diberi barang haram. Pas putrana tak apa aja. Jasa lagi putrana itu makanannya. Jasa lagi putrana. Jadi ini kesalahan kita. Jadi tidak usah kita makanan yang mewah-mewah kalau itu adalah barang yang tidak halal. Sederhana tapi halal. Ini membuat kita tentram. Jadi kita coba lebih panjang dengan ya masa-masa yang lalu itu adalah sudahlah biasa. Orang itu pasti mengalami masa-masa yang gelap. Itu biasa. Cuman untuk ke depan, aku lebih pengen dengan umpamanya apa itu putra, dari sekiranya putra ini makanan yang halal.
diusahakan seperti itu. Karena itu akan mengakibatkan ini kan pada situ kereta, pada orang ini apa sah? Cek pelkaan luar biasa. Pas beda-beda elah orang kita Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi pasti seru ngotak, coba ngotak. Ternyata orang bini nikah ngotak dulu. Jadi saya keluar dari otak nikah dulu. Dere benana pas teki sampai kosak sebakul. Jadi beda dere, beda nana, beda teki sebakul para kosak. Sekali itu pas dere madhabun kayunya. Itu bagi orang bini ria apa sah ben seeteer adalah pada saat asawor nah seet halal, pada saat abuka nah seet sehara. Jadi mun asawor halal, mun abuka beren sehara. Kemudian di samping itu orang bini dia tepat siang bulan Ramadan ngarasanin orang, sehingga sebagai simbol bahwa dia ngarasanin orang pada saat ngotah keluar teki. Beda dua sekeluarkan telok dere nana teki. Yo tak aki, ben Kanjeng Nabi pakon ngotak. Ngotak. Akhirnya pas ngotak, sekeluar nikah adalah dere nana teki. Teki ini sebagai simbol bahwa orang ini ngarasanin orang. Karena yang Al-Quran kan ada buati orang searasanan orang ia pada bengakan tekinya. Umpamanya beda si A ngarasin si B, berarti si A ini kan akan teging si B. Arasanan itu pada bengakan teging. Kemudian yang keluar darah dan nana itu sebagai simbol yang dimakan itu adalah barang haram. Maka datang ate tako. Kalau dipikir dengan yang akal yang betul-betul dalam, memberi makanan yang tidak halal atau yang haram kepada anak, kepada istri itu bahaya. Karena seperti tadi itu akan mengakibatkan benih-benih untuk perilaku yang tidak baik. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang berpuasa ayyastaghila bil ibadah wa yastaghriqa fit ta'at al-qalbiyah wal amaliyah wal qalbiyah. Jadi semestinya kula dipanjenengan umpamanya kita dalam posisi berpuasa sibukkan dengan ibadah. Maca sholawat. Mon di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan umpamana 100 kali, mon di bulan Ramadan panjenengan pakina 200 atau 300. Kebaiku kengku sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kebaiku insyaallah selamat. Umpamana baca Quran, naku Quran. Umpamana lo napa tada Quran lagulhu utawa surat Yasin si hafal ilang ulang kul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Ini
Jadi ini adalah harapan beliau. Pola kalaban seperti itu kita akan menjadi bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga. Dan ini kayak yang menjadi target kita. Manter paling selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma. Manter Allah Ta'ala beri kemudahan. Mungkin sekali itu